Oke, baiklah. Kita mulai lanjutkan untuk video pembelajaran mata kuliah statika. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mengenal struktur rangka batang ya. Jadi dari tipe-tipenya sampai metode yang akan kita gunakan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan materi bagaimana cara kita menganalisis suatu struktur rangka batang menggunakan metode titik kumpul. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar struktur rangka batang. Kita diminta untuk menghitung seluruh gaya batang dari suatu struktur rangka batang dalam gambar berikut, ya, dengan menggunakan metode titik kumpul. Nah, jadi di sini rangka batang ini ya, ditumpu di perletakan sendi, ya, dan perletakan roll di sini ya, dengan geometri rangka batang seperti gambar. Ada yang sudutnya 60 derajat, ada yang sudutnya 79 derajat, dan seterusnya. Nah, di sini rangka batang ini diberikan beban terpusat ya ke arah bawah sebesar 50 kN. Di join nomor 2 dan di join nomor 3 diberikan beban sebesar 50 kN. Nah, di sini kita baca ya di bagian penyelesaiannya. Nah, reaksi tumpuan pada titik 1 dan titik 4, berarti titik 1 dan titik 4 ya. Itu dianggap telah dihitung dan dapat dilihat dalam gambar. Artinya sudah dikasih tahu nih bahwa reaksi peletakan di join 1 itu 50 kN dan di join 4 adalah 50 kN ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ketemu soal yang reaksi peletakannya belum diketahui, berarti ya teman-teman semua harus mencari dulu berapa reaksi peletakannya, baru bisa dianalisis gaya aksialnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Analisis dapat dimulai dari titik pertama atau titik 1 dengan menerapkan persamaan ketimbang gaya. Oke, baiklah. Nanti kita akan mulai dari titik nomor 1. Nah, kita mulai pada titik kumpul nomor 1. Nah, di sini posisinya. Ya. Berarti kita potong atau kita bikin gambarnya seperti ini. Oke ya. Sehingga jadilah gambarnya dia seperti ini. Nah, di sini ya. Kita berikan namanya ya. Nama batang ini, ya, nama batang ini adalah S15 ya, sama S12. Artinya apa? Yaitu batang ya, nomor dari 1 ke 5, dari nomor 1 ke 5 dan batang nomor 1 ke 2 ya. Jadi S15 sama S12 itu adalah simpul dari 1 ke 5 dan simpul dari 1 ke 2. Dengan sudutnya adalah 60 derajat. Oke ya, 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat gayanya apa saja yang bekerja. Ternyata ada gaya reaksi perletakan di sini sebesar 50 kN. Jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Di sini ada gayanya. Nah, kan ada gayanya sebesar 50 kN ya. Nah, tadi di sini adalah S15 ya. S15 dan ini adalah S12. Ya. Maka di sini kan dia adalah diagonal arah gayanya. Berarti bisa kita proyeksikan menjadi ada gaya vertikalnya, ada gaya horizontalnya. Boleh kita sebut namanya S di sini S15 horizontal. Di sini juga bisa kita tulis S15 vertikal. Oke ya. Kalau S12 tidak perlu kita proyeksikan karena apa? Arahnya tepat ke arah horizontal. Jadi tidak bisa kita proyeksikan. Nah, sehingga apa? Untuk mendapatkan besaran S15 dan S12 kita menggunakan persamaan kesetimbangan statis. Ya, berarti kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0.
Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi, ini persis kayak kalian belajar di mata kuliah fisika tekniknya, yaitu di bagian vektor atau penjumlahan vektor. Nah, sekarang gini, misalkan kita tulis sigma V sama dengan 0 ya. Nah, sigma V sama dengan 0. Kita lihat gaya yang arahnya vertikal itu apa saja, yaitu kalau misalkan kita asumsikan dulu ya, kalau dia ke atas itu misalkan kita tandakan dia positif, misalkan ke bawah kita berikan dia namanya negatif ya. Berarti apa? Ini yang vertikal adalah 50 kN dan S15 vertikal ya. Kita lihat tidak ada lagi lain gaya yang arah ke atas atau ke bawah, cuma dua itu. Maka kita tulis karena semuanya arah ke atas maka tandanya positif semua ya. Positif semua. Nah, tadi kita tahu ya bahwa ini sudutnya 60 derajat. Berarti kalau kita proyeksikan dia ke atas, maka harus dikalikan sin dari sudutnya ya, sin dari sudutnya. Maka S15 dikalikan sin 60 derajat ditambah dengan V1. V1 itu adalah reaksi perletakan dari si sendinya ya. Ya sudah, kalau sudah selesai seperti itu tinggal kita selesaikan persamaannya ya. Maka didapatlah S15 adalah minus 57,74 kN. Berarti apa? Ingat kalau dia negatif berarti dia adalah tekan ya. Nah, tekan. Oke. S15 sudah dapat nih ya. Sekarang S12 bagaimana? Kita S12 kita gunakan sigma H sama dengan 0. Lihat yang horizontal apa saja. Yang horizontal adalah, ingat kalau dia ke kanan berarti positif, kalau dia ke kiri arahnya, tanda panahnya berarti dia adalah negatif. Nah, karena dia ke kanan semua, S12 dan S15H, berarti semuanya positif. Nah, ingat, supaya dia menjadi S15H, maka harus dikalikan dengan cos sudutnya. Ya, ingat ya. Ini saya ingatkan kembali kalau misalkan kalian punya seperti ini ya. Nah, ini arah gayanya. Ini sudut alfanya. Kalau misalkan kalian pengen dia menjadi horizontal, berarti dia datar, maka harus dikalikan dengan cosnya ya. Maka harus dikalikan, misalnya ini P, ini adalah PH ya. Maka PH sama dengan P dikalikan dengan cos alfa. Tapi kalau kita mencari PV ya, PV ya, maka adalah P dikalikan dengan sin alfa. Oke ya, ini seperti kalian belajar di fisika. Saya rasa sudah paham ya teman-teman semua. Misalkan kalian punya sudutnya seperti ini. Nah, ini sama tapi sudut alfanya adalah dari tegak dia jadi seperti ini. Nah, ini adalah alfanya. Berarti kalau misalnya kita pengen mencari, di sini ada PV, ini P tetap ya, ini adalah PH. Maka apa? Untuk mencari PH, rumusnya adalah P dikalikan dengan sin dari alfa. Sedangkan PV adalah P dikalikan dengan cos alfa. Ingat, jangan sampai materi fisika kalian dilupakan ya, karena itu kepakai di statika ini. Oke. Sehingga apa? Didapatlah S12-nya adalah positif 28,87. Berarti dia adalah tarik. Ya. Berarti batangnya akan mengalami tarik. Sedangkan dari batang ini ya, batang 1 ke 5 ini dia akan mengalami tekan ya. Tapi 1 ke 2 dia akan mengalami tarik di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti batang di sini kita dapat sudah angkanya ya. Angkanya dapat di sini juga angkanya juga akan dapat ya. Sekarang kita pindah ke titik kumpul berikutnya. Nah, kita kerjakan titik kumpul nomor 5 di sini. Oke, nomor 5 tadi posisinya ada di sini kan ya. Nah, berarti ada gaya arah 51 ya. Ada arah 52 ya. Ada arah 56 ya. Bolehlah 51 atau 15 itu silahkan saja, sama saja.
kemudian 25 atau 52 itu sama saja cara penyebutannya, 56 juga sama saja ya. Oke, berarti untuk gaya yang di sini itu kita sudah tahu ya. Boleh kita sebutnya S15 itu sama dengan S51 ya, sama aja ya. Jadi mau ditulis S15 atau S51 silahkan. Yang penting nilainya sama. Berarti tinggal kita jabarkan lagi di sini ya. Tinggal kita jabarkan lagi. Berarti ada arah horizontalnya, ada arah vertikal. Ini juga sama. Nah, seperti ini semua. Nanti teman-teman bisa sambil coret-coret di kertas ya. Nah, seperti itu. Ini saya tulis ya, misalkan supaya gampangnya saya tulis misalkan ini horizontalnya, ini vertikal, ini horizontal lagi, ini vertikal, ini horizontal. Oke ya. Nah, tuh. Berarti apa? Ya, misalkan sigma H sama dengan 0 ya, sigma H sama dengan 0. Ingat ya, ini alfanya ke sini. Ya. Ini alfanya diketahui 10,89. Itu ke sini. Ya. Ini 30 itu dari sini ke sini. Nah, ini 30. Ya. Sekarang kita lihat sigma H sama dengan 0, ya. Di sini adalah minus S15. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke kiri, ya. Ini S15, horizontal kan dia ke kiri. Berarti minus dikalikan sinus 30 derajat. Kenapa? Karena di sini adalah cos-nya. Berarti nanti kalau vertikal dia cos, ya. Tapi kalau misalkan dia menjauhi sudutnya maka dia menjadi sin di situ. Sin 30 derajat ditambah dengan S25 ya. Karena kenapa dia dipositifkan, ditambahkan karena S25 ini dia horizontalnya dia ke kanan ya. Kemudian dikalikan sin. Kenapa sin? Karena kan dia alfanya dari sini ke sini. Ya, alfanya dari sini ke sini. Berarti kalau kita pengen dia ke sini, maka itu harus dikalikan sin. Kemudian S56 ditambah S56 ya. Kenapa dia positif? Karena dia arahnya ke kanan ya. Ini dikalikan cos. Kenapa? Sudutnya dia ke sini 30 derajatnya. Ya kan? Digambarkan ya. 30 derajatnya dia di sini. Ya berarti apa? Kalau kita kayak mencari di sininya arah ke sini, maka itu dikalikan cos. Tapi kalau kita pengen cari ke sininya, itu kita kalikan dengan sin. Ya. Kemudian kita selesaikan saja, dapatlah persamaan nomor 1. Oke, kita simpan dulu persamaan nomor 1. Kemudian kita kerjakan lagi. Sigma V sama dengan 0 seperti biasa. Maka dapatlah persamaan keduanya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan S25 ya sama S56? Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita carakan dengan persamaan eliminasi, kemudian kita substitusikan ya. Jadi persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, yang mana kita pengen eliminasi nanti bisa saja seperti itu. Kemudian hasilnya bisa kita substitusikan sehingga kita dapatlah S25 sekian, S56-nya sekian. Oke ya. Saya rasa gampang saja seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke titik kumpul nomor 2 ya. Titik kumpul nomor 2 di sini. Ya. Berarti ini kita tadi sudah dapat angkanya, sini dapat juga, ini dapat, ini dapat. Ya. Berarti S12 kita punya angkanya, S25 kita juga punya angkanya. Yang kita cari adalah S26 dan S23. Ya. Ya, yang kita cari adalah S26 dan S23. Oke, caranya sama, yaitu menggunakan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Jadi saran saya yang harus kalian perhatikan adalah kapan kalian harus dikalikan cos dan kapan harus kalian kalikan dengan sin ya. Tadi saya sudah jelaskan, nanti silakan buka lagi di buku fisikanya di bagian vektor atau penjumlahan vektor. Oke, dapatlah S26-nya adalah minus
berarti dia adalah tekan, dan positif berarti dia adalah tarik. Ya. Caranya sama, semuanya sama caranya, jadi gampang saja. Ya. Kemudian pada titik kumpul 4 kita langsung loncat ke sini. Ya. Biasanya usahakan kita mencari titik kumpul yang memang parameternya itu dia hanya 2 yang tidak diketahui. Ya. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 2, misalnya 3 atau 4 parameter nggak diketahui, nah itu agak susah kita untuk menghitungnya. Jadi saran saya carilah titik kumpul yang hanya 2 parameter tidak diketahui. Misalkan kayak tadi ada 4 arah gaya, tapi S12 dan S25 itu diketahui. Sehingga hanya S26 saja dan S23 saja yang harus kita cari. Jadi hanya ada 2 parameter yang kita tidak tahu. Nah, sama ya, tadi juga sama, titik kumpul 5 juga ini diketahui. Ya, S15 yang tidak diketahui adalah S25 dan S56. Ya, jadi usahakan hanya dua parameter saja yang tidak diketahui. Oke, titik kumpul 4 juga dapat ya, seperti itu. S47 dapat, S34 juga dapat. Ya. Dari titik 4 sudah selesai titik 7. Nah, pada titik kumpul nomor 7. Jadi gambarnya kalau saya gambar seperti ini. Ya. Ini dia siku ya. Ya kan? Siku. Ini dia misalkan saya tulis S67 ya atau S76 silakan saja. Misalkan S67 ini adalah S47. S47 ya. Ini ke sini, ini ke sana ya. Yang ini dia adalah namanya S37 atau S73 silahkan. Ya. S47 diketahui yaitu minus 100 ya. Bisa kita jabarkan lagi kayak tadi. Nah, kita jabarkan lagi. Maka seperti ini. Ya. Nah, karena dia siku di sini ya, maka dia sudutnya adalah 90 derajat ya. Ini kan diketahui angkanya ya. Ini tidak diketahui. Ini tidak diketahui. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini kan kalau misal S47 kita proyeksikan ke sini ya. Maka itu kan angkanya dikalikan dikalikan cos 90 derajat itu pasti nilainya angka adalah 0 ya. Berarti sudah benar S37 itu adalah 0 di sini sudah jelas karena tidak ada gayanya. Misalnya kita buktikan secara matematis juga bisa, nanti kita lihat dulu. Misalkan menggunakan sigma V sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0, nanti juga akan ketemu S37 pasti akan 0 di situ. Nah, sekarang gini. Ini kan kalau kita lihat dia mirror ya. Ya, mirror dia S47 sama S67. Karena dia di sini adalah 0 nilainya, maka apa? Nilai di sini dan nilai di sini pasti sama kalau kalian lihat. Ya. Berarti apa? S67 dan S47 itu sama. Ya, sama-sama minus 100 kN. Nah, sebenarnya teman-teman semua bisa cepat tuh melihat dengan adanya sudut siku di situ, ya. Maka otomatis gaya di bawahnya dia akan menjadi 0 di situ. Kemudian kita mirrorkan saja S67 sama S47, otomatis nilainya sama. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan sigma V sama dengan 0, ataupun sigma H sama dengan 0, ya silahkan. Tinggal kalian jabarkan saja, nanti hasilnya juga akan ketemu. Ya. Ini cara cepatnya saja sebenarnya. Oke, kemudian titik simpul nomor 3 kita hitung lagi. Ya. Ini diketahui sudah sama dengan 0, ya. Tadi ini berapa tadi yang di sini? Nah, itu adalah ini ya, 86,6 ya. Nah, 86,6. Kemudian berarti tidak diketahui adalah S23 dan S36 ya. Oke. Sorry, S23 sepertinya sudah diketahui ya dari titik simpul nomor 2. Ya, tadi titik simpul nomor 2 kita sudah hitung nih. Nih, ya. 57,74. Ya. Nah, ini sudah diketahui. Ya, sorry. Nah, ini sudah diketahui.
57,74. Sehingga apa yang kita cari hanyalah S36 ya, S36. Nah, S36 ini ya bisa salah satu, boleh kalian pakai sigma V atau mau pakai sigma H silahkan ya. Sama saja. Misalkan sigma V ya, sigma V sama dengan 0, maka kita cari ya. Ini sudah jelas dia mau arah ke kanan atau ke atas, dia pasti 0. Kemudian ini yang kita cari. Nah, berarti lawannya hanyalah yang ini. Nah, ya. Ini kan sudah pasti 0 ini. Ini sudah pasti 0 dia nilainya. Ya. Berarti sisa ini pindah ruas ya. Dari negatif menjadi positif. Kemudian ini turun ke bawah. Sudah dapat ya. Kenapa dia dari negatif di sini? Karena dia tanda panahnya ke bawah. Ya. Seperti itu. Saya rasa mungkin teman-teman sudah bisa ya. Nah, kalau semua sudah selesai ya, sudah selesai kita hitung, berarti masing-masing batang akan memikul gaya aksial yang berbeda-beda ya. Ada yang gaya aksialnya dia besar, ada gaya aksialnya dia kecil. Ada yang dia tekan, ada yang dia tarik. Kalau tekan berarti dia adalah negatif tandanya ya. Nah, kalau kita lihat berarti batang atas ini ya, batang diagonal atas, dia akan mengalami tekan semua ya. Jadi kalau kita berikan beban di sini, berikan beban, maka batang atas di sini akan mengalami tekan semua. Dan batang bawah di sini dia langsung akan mengalami tarik ya. Nah, kemudian di bagian diagonalnya di sini dia akan mengalami tarik, kemudian di sini dia tekan. Sorry supaya saya bedakan gambarnya ya, warnanya. Nah, ini dia tarik ya. Nah, sini dia tarik. Ini dia tarik juga ya. Kemudian ini dia tarik ya. Kemudian yang ini dia tekan. Nah, ini dia tekan. Kemudian di sini dia netral ya. Jadi sebenarnya batang ini tidak akan mengalami gaya aksial, baik dia tarik atau tekan. Berarti dia paling ringan atau paling santai batangnya karena tidak ada gaya di situ ya. Oke ya. Bisa saja kalian plot seperti ini hasil kesimpulannya, atau bisa juga kalian bikin tabel. Misalkan batang 15, batang 12 itu gaya tekankah atau tarik ya. Misalkan kalian bikin tabel seperti ini ya. Misalkan ini batang ya, kemudian ini tekan atau tarik ya kan, tekan itu negatif, ini positif, tarik. Nah, seperti ini ya. Misalkan batang 1 sampai 5 dia mengalami tekan, berarti isi angkanya di sini ya. Misalkan batang 1 2 dia mengalami tarik, berarti angkanya terus di sini ya. Ini tekan ya, ini tarik. Nah, udah seperti itu. Bisa kalian tabelkan, bisa juga kalian plot seperti ini. Oke. Jadi itu adalah cara untuk menganalisis struktur rangka batang dengan menggunakan metode titik kumpul ya. Tadi kita tahu ya di awal ada berbagai macam metode, ada metode titik kumpul, metode potongan, koefisien gaya, serta substitusi batang. Ada juga menggunakan cara grafis, yaitu bisa menggunakan cara Cremona ya. Nah, nanti silakan kalian belajar lagi lebih dalam. Baiklah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan melalui grup WA kita. Oke, saya ucapkan terima kasih.